Selamat siang semuanya, bertemu lagi di pertemuan kita yang ketiga untuk materi kalkulus 1. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang konsep limit. Saya rasa teman-teman yang masih ingat ya, kemarin kita membahas tentang bagaimana suatu garis potong itu bisa menjadi garis singgung dengan proses mendekati ya. Jadi satu titik didekati oleh suatu titik lain yang awalnya titik potong, kemudian semakin mendekat, sampai akhirnya jadi garis singgung, begitu ya. Nah, konsep limit sendiri itu kurang lebih sama seperti konsep garis singgung. Hanya nanti akan lebih detail lagi kita bahas di sini. Oke? Misalnya nih, kita ketahui fungsi, kita pakai contoh ya. Jadi fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Kemudian ada juga fungsi gx sama dengan x kuadrat min 5 per x min 2. Nah, kalau teman-teman lihat kedua fungsi ini sekilas ada yang sama-sama tidak terdefinisi ketika x itu sama dengan 2. Kenapa? Karena kalau kita lihat di pembilangnya tidak ada masalah, tapi ketika penyebutnya si x min 2 itu sama-sama kita substitusikan nilai 2-nya nanti jadinya 0. Sedangkan kalau namanya pecahan, kalau pembilangnya berapapun ya nilai pembilangnya, tapi kalau penyebutnya 0 nanti dia tidak terdefinisi. Nah, begitu. Nah, sekarang kita mau melihat sifat kedua fungsi tersebut melalui grafiknya. Kita mau lihat sifat jika x-nya ada di sekitaran 2, nanti dia mendekatinya kemana. Gitu ya, untuk melihat. Nah, ini untuk dua grafik yang akan kita bahas pada hari ini. Ada fx sama dengan yang tadi fx itu yang biru, kemudian gx itu yang merah, grafik yang merah. Kalau kalian lihat grafik fx ini cukup sederhana ya, grafik linear. Kemudian pada bagian yang tadi x sama dengan 2 ini kita beri bolongan gitu ya, kita beri tanda bolongan yang tidak ada isinya, menyatakan kalau x sama dengan 2, di x sama dengan 2 nilainya tidak terdefinisi, begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas untuk grafik fungsi kita yang pertama. Dalam konteks ini, teman-teman harus ingat kita akan membahas dia ketika mendekati x sama dengan 2. Gitu ya. Nah, kita bisa menghitung berapa nilai fx untuk x yang mendekati 2, walaupun untuk fx sama dengan 2-nya tidak ada definisinya. Nah, ini nanti kita melihatnya melalui sifat-sifatnya itu. Nah, ini saya perbesar dulu supaya nanti teman-teman lebih jelas melihatnya ya. Nah, caranya seperti apa sih? Padahal di 2 aja dia tidak terdefinisi. Begitu. Nah, caranya kalau kita mau melihat, menentukan nilainya, kita mendekati dari sebelah kanan atau sebelah kiri 2. Di 2-nya nggak bisa, ya dari sebelah kanan dan sebelah kirinya kita coba. Gitu. Ketika x didekati dari sebelah kanan atau sebelah kiri, maka nilai fx yang seharusnya, kalau dia memang punya limit, nanti juga akan didekati dari atas dan dari bawah. Nah, ini kalau dalam bentuk grafiknya. Kalau kita lihat ya, ketika x-nya semakin mendekati 2, fx-nya ternyata semakin mendekati 4 dari bawah. Ketika didekati dari sebelah kanan, x-nya mendekati 2 dari sebelah kanan, ternyata fx-nya juga mendekati nilai yang sama, yaitu 4 dari atas, gitu ya. Nah, hal ini ternyata senada dengan yang ditunjukkan dalam grafik. Ketika kita dekati dari sebelah kiri, nanti dari 1,9, 1,99, 1,999, 1,9999, dan seterusnya, ketika kita dekati, dia nilainya akan semakin dekat ke 4. Begitu juga kalau kita dekati dari sebelah kanan.
Misalnya kita ambil titik awal 2,1. Teman-teman boleh ambil titik lain ya. Jadi untuk mendekati, teman-teman boleh ambil titik lain, tapi usahakan titik itu ya titik terdekat gitu ya. Nah, saya ambil di sini, mulainya startnya dari 2,1, jadinya 4,1. Ini dari yang sebelah kanan ya. Kemudian saya ambil, ternyata selain 2,1 ada nilai yang lebih dekat lagi, yaitu 2,01 gitu. Sehingga kalau teman-teman lihat, dia ternyata semakin dia ambil nilainya yang paling dekat, dia akan semakin mendekati ke nilai 4. Ini juga yang berlaku di atas ini, gitu ya. Jadi, dua-duanya kalau didekati dari kanan dan kiri, menuju ke satu nilai yang sama, yaitu 4. Nah, dari grafik dan tabelnya, berarti kita ketahui bahwa semakin dekat nilai X pada 2 dari sebelah kiri, itu bisa kita lambangkan dengan ini ya, sambil kita belajar notasinya ini. Nah, ini notasinya kalau dari sebelah kiri berarti X menuju 2 pangkat min. Gitu. Maka fx-nya semakin mendekati 4, atau boleh kita tulis seperti ini. Limit X mendekati 2 dari sebelah kiri untuk fx sama dengan 4. Gitu ya. Nah, yang sebelah kanan juga begitu, hanya berbeda labelnya. Kalau yang ini labelnya negatif, kalau sebelah kanan itu nanti labelnya positif. Tapi nilainya sama-sama mendekati 4. Begitu ya. Nah, karena tadi limitnya yang sebelah kanan didekati sebelah kanan sama dengan 4. Di sebelah kiri juga sama dengan 4. Maka nanti kita akan dapatkan limit keseluruhannya itu adalah 4. Limit keseluruhan ini artinya limit yang ada embel-embel di atasnya itu ya, tidak ada tanda negatif atau positifnya. Nah, limit ini yang ada tanda positif dan negatif itu kita sebut sebagai limit satu sisi. Saya rasa teman-teman bisa ya membayangkan satu sisi ya, karena tadi dia bisa mendekatinya kalau nggak dari kanan ya dari kiri. Kalau yang negatif dari kiri, yang kanan, kalau yang positif dari kanan, begitu ya. Nah, karena tadi limitnya ada, kita juga bisa mencari limitnya secara aljabar, begitu menggunakan pendekatan aljabar. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita langsung ke bawah ini ya, ke bagian bawah. Jadi limit X mendekati 2 untuk fungsi fx itu kan sama dengan limit X kuadrat min 4 per X min 2. Nah, bentuk ini X kuadrat min 4 bisa kita uraikan menjadi bentuk X min 2 kali X plus 2, yaitu bentuk faktor-faktornya. Teman-teman, kita perlu ingat nanti sifat ini ya. Kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat seperti ini nanti bentuknya jadi A plus B kali A min B. Gitu ya. Nah, kalau dalam kasus kita ini, A-nya ini adalah X kuadrat. B-nya itu adalah 4. 4 itu 2 kuadrat. Sehingga nanti jadinya X plus 2 dikali dengan X min 2. Gini ya. Nah, kemudian tadi sebelum kita masuk ke langkah berikutnya, kita ingat bahwa kita dapat menghilangkan X min 2 karena sebagaimana X menuju ke 2 itu mendekati 2, tapi tidak sama dengan 2, maka X min 2 itu tidak sama dengan 0. Gitu. Jadi X min 2 ini tidak sama dengan 0, sehingga ini aman kalau misalnya kita bagi dengan penyebut yang di bawah. Kalau ini istilahnya dicoret gitulah ya. Nah,
Tapi ketika sama dengan 0, ini beda lagi. Karena nanti hasilnya juga beda. 0 per 0 itu nanti hasilnya beda. Gitu ya. Sehingga, kita next lagi, kita lanjut. Sehingga nanti sisanya tinggal X plus 2 ini ya. Nah, ini kita peroleh dari kita mau menghilangkan nih limitnya, embel-embel limitnya. Sehingga kalau kita mau hilangkan, ini kita substitusikan. Ini jadinya X min 2, X menuju ke 2, X-nya kita ganti dengan 2, ditambah 2. Maka dia sama dengan 4. Seperti ini ya. Gitu. Nah, kemudian untuk yang GX, ini akan kita bahas pada part selanjutnya setelah ini. Begitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa membantu kalian dalam memahami materi kita. Terima kasih.